Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas Superlab Cesena. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab Superlab 2 teman-teman. Yang mana untuk bab ini masih terkait dengan seri pembelajaran Superlab Cisco Cesena. Nah, oke, seperti biasa di sini untuk file PKA Superlab 2-nya itu saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal buka link drive yang saya berikan di deskripsi. Kemudian nanti kalian bisa download untuk PKA Superlab 2-nya. Jadi nanti saya akan taruh link di deskripsi untuk modul dari Superlab-nya. Nanti kalian bisa download saja ya teman-teman, yaitu yang Superlab 2. Nah, nantinya jika sudah terdownload itu pastinya akan ada seperti ini teman-teman di filenya. Kemudian untuk cara bukanya itu kita bisa klik 2 kali. Nah, kita bisa klik 2 kali. Nah, nantinya itu secara langsung dia akan diarahkan ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, oke, di sini saya langsung diarahkan atau langsung masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya teman-teman. Nah, oke, di sini seperti ini teman-teman untuk PKA 2-nya atau untuk Superlab yang kedua. Nah, di sini kita bisa klik yang dock ini, kita checklist. Nah, oke. Ini di PKA 2 atau Superlab 2 itu pastinya seperti biasa kita akan ada beberapa pembahasan atau akan ada beberapa topik yang akan kita bahas teman-teman. Yaitu yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai VLAN dan trunking, kemudian DHCP server, router on stick, switch virtual interface, routing EIGRP, routing OSPF dan lain sebagainya. Nah, oke, di sini kita akan ada beberapa part atau instruction. Kita langsung saja ya teman-teman untuk mulai dari instruction yang part pertama, yaitu basic konfigurasi. Nah, di sini kita disuruh untuk konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian di sini kita disuruh untuk konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch, yaitu dengan password atau sandi SID. Nah, oke, kita langsung konfigurasikan saja. Di sini kita akan mulai dari switch 1 terlebih dahulu, yaitu yang ini teman-teman. Nah, kita bisa buka. Kita pergi ke CLI. Nah, oke, di sini kita enter terlebih dahulu EN dan conft untuk konfigurasi. Nah, di sini kita akan konfigurasikan untuk hostname-nya terlebih dahulu. Nah, hostname ini harus sesuai di display. Nah, displaynya itu yang ini teman-teman yang atas. Jadi kita harus menyesuaikan ini. Langsung saja kita ketikkan host, lalu SW1, namanya harus kapital, harus sama teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berubah. Kemudian di sini kita disuruh untuk konfigurasikan enable secret pada setiap router dan switch, yaitu dengan SID. Nah, langsung saja enable secret. Kemudian passwordnya adalah SID. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang saya akan coba cek nih, apakah enable secret ini sudah berjalan atau belum. Kita bisa enter terlebih dahulu. Oke, di sini kita exit. Lalu kita coba nih untuk masuk lagi. Nah, oke, di sini sudah disuruh memasukkan password teman-teman. Nah, artinya di sini untuk password enable secret yang sebelumnya sudah kita pasang, yang SID itu sudah berhasil. Kita coba nih. Di sini kita ketikkan SID. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil nih teman-teman untuk masuk dengan menggunakan enable secret. Nah, oke, di switch satunya sudah. Sekarang kita lanjut nih ke switch 2, yaitu yang ini. Oke, kita pergi CLI, EN dan conft. Oke, di sini saya tipe. Oke, kita ketikkan hostname-nya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan SW2 kapital semua, kemudian kita enter. Lalu kita buat enable secret, yaitu dengan ENA, SIG, lalu SID. Nah, oke, di sini sudah. Kita coba exit nih. Kita coba exit sekali lagi, lalu masuk. Nah, oke, di sini sudah disuruh memasukkan password. Kita masukkan yang enable secret tadi. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah berhasil, teman-teman. Nah, oke, mungkin untuk konfigurasi hostname dan juga enable secret di lain-lainnya atau di perangkat yang lainnya saya akan percepat saja, teman-teman. Untuk perintahnya itu sama seperti ini. Kita menggunakan host, lalu untuk namanya harus disesuaikan sesuai display. Nah, display itu yang atas seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk enable secret itu disamaratakan di semua switch maupun routernya, yaitu dengan menggunakan ENASIG. Kemudian untuk passwordnya itu SID ya, teman-teman. Nah, oke, saya akan percepat saja. Nanti kalian tinggal ikuti saja atau kalian bisa ikuti saja ya, teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah seperti tadi. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai nih untuk mengkonfigurasikan hostname dan juga enable secret di masing-masing switch dan juga routernya. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan nih teman-teman untuk mengkonfigurasikan yang part 1, yaitu yang basic konfigurasi. Kalian juga bisa lihat di sini untuk completionnya itu sudah bertambah, yaitu menjadi 12%. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang part 2, yaitu mengenai konfigurasi VLAN, trunking di switch 1, switch 2 dan juga router 2-nya. Nah, oke, di sini switch 1 adalah yang ini teman-teman. Ini switch 1, ini switch 2 dan
juga ini router 2. Jadi kita akan konfigurasikan VLAN dan trunking di bagian sini atau area sini teman-teman. Nah oke, di sini kita untuk yang pertama itu disuruh untuk membuat VLAN dan sesuaikan namanya yang tertera di display. Nah ini kita membuat VLAN namanya disesuaikan di sini di displaynya teman-teman. Kemudian kita disuruh untuk konfigurasikan port fetch, kemudian kita juga disuruh untuk konfigurasikan allowed VLAN. Nah kita akan fokus untuk 3 poin awal yang ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah langsung saja kita konfigurasikan untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari switch satunya. Nah oke, di sini kita masuk terlebih dahulu di sini. Oke, di sini saya sudah masuk teman-teman. Kita coba perkecil terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita langsung buat saja nih. Untuk switch 1 itu dia ada 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20 ya teman-teman. Nah, kita langsung buat saja, kita ketikkan VLAN 10. Nah, untuk namanya di sini tertuliskan kapital ya teman-teman atau besar semua, jadi kita ikuti saja. Untuk namanya VLAN 10. Oke, di sini tipe teman-teman. Oke, VLAN 10. Kemudian di sini kita juga disuruh untuk membuat VLAN 20. Nah, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan VLAN 20. Lalu kita ketikkan namanya di sini menjadi name VLAN 20. Oke, di sini untuk switch 1 sudah. Sekarang kita nih disuruh untuk memasukkan interface-nya. Kita langsung masukkan saja untuk interface-nya di switch satunya. Nah, oke, di sini kita mulai terlebih dahulu. Kita mulai dari VLAN 10. Di sini FA02. Berarti di sini 3. Nah, oke, di sini FA02 sampai 3. Kita bisa langsung ketikkan saja. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port. Oke, di sini tipe switch port, mode akses. Kenapa mode akses? Karena di sini dari switch ke PC ya teman-teman, atau dari PC ke switch. Jadi kita harus menggunakan mode akses. Kita bisa ketikkan enter. Lalu kita ketikkan nih untuk interface ini itu masuknya kemana sih? Nah, dia masuknya ke VLAN 10. Jadi kita ketikkan switch port, VLAN, switch port akses ya teman-teman. Kemudian VLAN 10. Oke, di sini tipe teman-teman akses. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian kita disuruh untuk konfigurasikan port fetch-nya. Nah, kita langsung ketikkan saja yaitu dengan SPAPO atau spanning tree port fetch. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang VLAN 20. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface rank. Nah, tadi di sini 02 sampai 3. Jadi di sini 4 sampai 5 ya, teman-teman. FA0/4 sampai 5. Oke, kita ketikkan switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 20. Oke, lalu jangan lupa SPAPO. Nah, oke, di sini sudah nih untuk switch 1 di bagian VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, sekarang kita coba cek show VLAN brief. Apakah dia sudah ada? Nah, oke, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20, untuk interface-nya juga sudah ada. Kemudian untuk statusnya aktif ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut nih untuk terangkan dari switch yang mengarah ke routernya. Kalian bisa lihat, di sini switch itu terhubung ke routernya. Di sini router 2. Dari switch 1 itu dia juga membutuhkan interface yang mengarah ke router 2-nya. Jadi di sini kita perlu untuk terangkan. Di sini dia menggunakan FA0/1. Nah, kita langsung saja kita bisa terangkan. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface FA0/1. Kita enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke. Kemudian di sini kita perlu mengizinkan teman-teman agar nantinya si router ini dia mendapatkan atau agar nantinya si VLAN-VLAN ini bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, caranya itu di switch-nya kita harus mengizinkan atau meng-allow untuk VLAN yang dia miliki. Nah, di sini untuk switch 1 itu kan ada VLAN 10 dan 20. Jadi di sini kita harus meng-allow teman-teman, yaitu dengan command switch port terang allow. Kemudian VLAN di sini 10 sampai 20. Jadi nantinya si switch ini memberitahu ke router 2-nya bahwasanya saya itu memiliki VLAN 10 dan 20 yang sudah saya izinkan untuk mendapatkan IP secara DHCP dari routernya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah nih teman-teman untuk konfigurasi 3 poin ini di bagian switch satunya. Sekarang kita lanjut untuk di bagian switch 2-nya. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke switch 2. Saya akan coba perkecil. Nah, oke, di sini switch 2 itu dia ada 2, yaitu VLAN 30 dan juga VLAN 40 ya, teman-teman. Kita langsung buat saja. Kita masuk terlebih dahulu. Conf T. Kita buat VLAN 30. Namanya di sini harus kapital, yaitu VLAN 30. Enter, lalu kita exit dan kita buat lagi untuk VLAN yang 40-nya, teman-teman. Untuk namanya juga harus kapital di sini. VLAN 40. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk membuat atau memasukkan interface ke dalam VLAN-nya masing-masing. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Di sini 02 sampai 03, oke. Untuk VLAN 30, langsung saja kita ketikkan. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 30.
VLAN 30. Kalian bisa sesuaikan ya teman-teman untuk interface-nya. Kemudian jangan lupa yaitu port face atau SPAPO. Nah, oke, di sini sudah, kita exit. Kita lanjut untuk yang VLAN 40-nya yaitu yang ini. Tadi di sini 0 sampai 3 atau FA02 sampai 3. Berarti di sini dari 4 sampai 5 ya teman-teman. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu ketikkan switch port, mode akses dan switch port akses VLAN 40. Lalu jangan lupa SPAPO atau spanning tree port face. Nah, oke, di sini sudah, kita coba cek. Do show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah ada VLAN 30 dan juga 40. Kemudian di sini juga sudah ada untuk interface-nya ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut nih. Untuk switch 2 itu dia juga terhubung ke router 2-nya, yang mana dia menggunakan FA0/1. Jadi kita butuh terang ya, teman-teman, untuk yang mengarah ke router 2-nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita terangkan interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita juga perlu mengizinkan atau mengallow untuk VLAN-VLAN-nya ya, teman-teman. Jadi kita bisa langsung ketikkan saja yaitu switch port terang allow VLAN 30 sampai 40. Nah, oke, di sini untuk yang switch 1 dan switch 2 itu sudah kita konfigurasikan ya, teman-teman, untuk VLAN dan juga trunking-nya. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk konfigurasikan di routernya. Nah, di router 2 ini kita akan membuat sub interface, teman-teman, untuk per VLAN-nya. Kenapa? Karena di sini untuk switch 1 dan switch 2 itu dia terhubung ke routernya. Nah, maka dari itu di routernya atau di router 2-nya itu kita perlu konfigurasikan untuk sub interface per VLAN-nya. Karena di sini untuk router 2 itu yang terhubungnya ke switch 1 dan switch 2, yang mana di masing-masing switch itu dia memiliki VLAN. Nah, jadi kita perlu nih untuk konfigurasikan sub interface per VLAN-nya. Nah, tapi sebelum itu di sini kita bisa aktifkan terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk interface yang mengarah ke switch 1 dan switch 2-nya terlebih dahulu. Kita buka routernya. Nah, oke. Di sini untuk yang mengarah ke switch 1 itu dia menggunakan FA0/1 dan untuk yang mengarah ke switch 2-nya itu menggunakan FA0/0. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja atau kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, di sini masuk terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita aktifkan untuk yang mengarah ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini punya saya menggunakan FA1/0 ya, teman-teman. Kita ketikkan saja interface FA1/0. Kita enter. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah yang mengarah ke switch 1. Nah, kemudian kita langsung buat saja nih, teman-teman, untuk sub interface per VLAN-nya, yaitu yang ke arah switch 1-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat sub interface yang VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk nih ke interface-nya yang mengarah ke switch 1-nya, yaitu FA1/0 ya, teman-teman. Kita ketikkan FA1/0/0 kemudian titik 10. Untuk VLAN 10 saya memberi namanya 10 saja. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah. Sekarang kita bisa ketikkan nih encapsulation.1Q. Oke, kemudian di sini saya tipe, teman-teman. Oke, di sini saya kurang menambahkan untuk VLAN 10-nya, teman-teman. Jadi nantinya untuk interface FA1/0.10 ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 10-nya, teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita bisa masukkan nih untuk IP-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk IP address yang akan kita gunakan di sini. Di sini sudah ada not atau sudah ada aturannya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini IP address untuk VLAN 10 itu dia menggunakan 192.168.10.0. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN, setting DNS server ke 192.168.100.2. Di bawah ini adalah IP address untuk setiap VLAN. Router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya, teman-teman. Jadi di router 2 ini dia akan menggunakan IP pertama dari masing-masing VLAN-nya. Nah, kalian bisa lihat untuk VLAN 10 di sini IP-nya atau networknya itu 192.168.10.0. Nah, jadi untuk IP pertamanya itu berapa sih? Nah, IP pertamanya itu adalah 10.1, teman-teman. Jadi nantinya untuk di router 2-nya yang mengarah ke sini atau yang sub interface 10 itu dia akan menggunakan IP 10.1. Kemudian untuk VLAN 20 itu akan menggunakan 20.1, VLAN 30.30.1 dan VLAN 40.40.1. Nah, langsung saja kita bisa ketikkan ya, teman-teman, IP add 192.168.10.1. Nah, IP ini nantinya akan menjadi gateway nih, teman-teman, dari VLAN 10-nya. Lalu kita masukkan untuk subnet max-nya. Di sini dia menggunakan /24. Jadi untuk subnet max-nya adalah 255.255.0. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah untuk yang mengarah ke VLAN 10-nya. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke VLAN 20-nya. Kita bisa exit. Lalu kita ketikkan seperti tadi, yaitu interface FA1/0.20 untuk VLAN 20-nya. Kita enter. Lalu kita ketikkan encapsulation.1Q, yaitu 20, encapsulation.1Q 20. Artinya untuk sub interface ini itu akan dimasukkan ke VLAN 20-nya, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita masukkan untuk IP-nya. Di sini kita tinggal ganti saja menjadi 20.0.
Oke, di sini sudah nih untuk yang VLAN 20. Di router 2 sudah karena dia hanya ada 2 VLAN saja, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke switch 2-nya. Nah, oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini untuk switch 2 itu dia menggunakan interface FA0/0. Kita bisa ketikkan saja interface FA0/0. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif teman-teman. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat sub interface-nya, yaitu di sini untuk switch 2 itu hanya ada 2 VLAN sama seperti di switch 1, yaitu VLAN 30 dan juga VLAN 40. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu nih. Lalu kita ketikkan interface FA0/0.30, yaitu yang mengarah ke VLAN 30-nya yang ini. Nah, di sini untuk interface FA0/0 itu kita gunakan ini teman-teman, interface dari router yang mengarah ke switch 2-nya. Jadi nantinya ini dia akan menjadi sub interface. Nah, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan encapsulation.1q kemudian 30, karena nantinya agar interface ini masuk ke dalam VLAN 30-nya teman-teman. Kita enter, lalu kita ketikkan IP-nya, IP at 192.168.30.1, karena di sini untuk router itu akan menggunakan alamat IP pertama ya teman-teman dari step VLAN-nya. Nah, IP pertama dari step VLAN-nya seperti yang sudah saya bicarakan bahwasanya IP-nya adalah 10.1, 20.1 dan juga seterusnya. Nah, kita masukkan subnet max-nya sama karena menggunakan /24. Jadi di sini untuk subnet max-nya 255.0. Lalu kita sudah selesai nih untuk yang mengarah ke VLAN 30. Kita exit, sekarang kita lanjut untuk yang ke VLAN 40-nya teman-teman. Kita ketikkan interface FA0/0.40. Oke, lalu kita ketikkan lagi seperti tadi, encapsulation.1q40 agar nantinya sub interface 40 ini masuk ke VLAN 40-nya. Kita enter, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini dia akan menggunakan IP 40.0. Nah, oke, di sini sudah selesai nih teman-teman untuk memasukkan IP per VLAN-nya. Nah, oke, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk membuat sub interface per VLAN-nya dan juga sudah memasukkan untuk IP per VLAN-nya di router 2-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut nih untuk poin yang keempat, yaitu konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Setting DNS server dengan 192.168.100.2. Jadi setelah tadi kita sudah memasukkan IP-nya, sekarang kita akan membuat DHCP server agar nantinya PC yang berada di VLAN-nya itu bisa mendapatkan IP secara otomatis teman-teman. Nah, kita langsung konfigurasikan saja, kita pergi ke router 2-nya. Nah, oke, di sini kita akan membuat dari VLAN 10-nya terlebih dahulu. Di sini ada 4 VLAN ya teman-teman, yaitu 10, 20, 30 dan juga 40. Nah, langsung saja kita exit nih. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool. Di sini untuk namanya saya buat VLAN 10. Kita enter. Lalu kita ketikkan network. Di sini untuk VLAN 10 networknya adalah ini, yaitu 10.0. Kita ketikkan 192.168.10.0. Kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita lanjut untuk memasukkan default routernya, default strip router. Nah, default routernya itu mana? Yaitu tadi IP pertama yang kita gunakan di sub interface-nya, teman-teman. Yang tadi sudah kita pasang di sub interface-nya. Oke, di sini saya tipe default. Kita akan menggunakan IP pertama atau IP yang sudah menjadi sub interface, teman-teman. Kita ketikkan tadi untuk VLAN 10 adalah 192.168.1, yaitu IP ini akan menjadi gateway ya, teman-teman. Yang mana IP ini sudah kita pasang di sub interface VLAN 10-nya. Kita bisa enter. Lalu kita setting untuk DNS strip server. Kalian bisa lihat untuk DNS server kita disuruh menggunakan ini, yaitu 192.168.100.2. Oke, di sini kita enter. Nah, oke, di sini sudah selesai untuk yang VLAN 10. Kita lanjut untuk yang VLAN 20. Kita exit, lalu kita ketikkan seperti tadi, yaitu IP DHCP pool VLAN 20, kemudian networknya. Di sini untuk networknya kita ganti saja menjadi 20.0. Kemudian kita masukkan default routernya. Sama, default router merupakan IP yang sebelumnya sudah kita pasang untuk sub interface-nya, teman-teman. Kita enter, lalu kita setting untuk DNS-nya. Nah, oke, di sini DNS-nya sama, yaitu menggunakan 100.2. Nah, oke, di sini sudah untuk yang mengarah ke VLAN 20-nya. Sekarang kita lanjut VLAN 30 dan 40. Kita exit terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 30, lalu untuk networknya kita ganti saja, kita tinggal masukkan saja teman-teman menjadi 30. Lalu untuk default routernya yaitu 30.1, kita ganti 30.1, kemudian kita setting DNS-nya. Di sini untuk DNS-nya sama yaitu 100.2. Kita exit dan kita lanjut nih untuk yang mengarah ke VLAN 40-nya. Kita ketikkan seperti tadi yaitu IP DHCP pool VLAN 40. Kita ketikkan untuk networknya. Di sini networknya akan menjadi 40.0. Oke, di sini salah 40.0. Kemudian untuk default routernya yaitu 40.1.
40.1. Untuk DNS-nya sama, yaitu 192.168.100.2. Nah, oke, di sini sudah selesai nih teman-teman untuk konfigurasi DHCP server di router 2-nya untuk semua VLAN. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk completion-nya juga dia sudah bertambah menjadi 36. Nah, kita coba nih untuk cek result. Kita pergi ke assessment ini. Nah, oke, kita lihat yang router 2. Kita pergi. Nah, oke. Di sini untuk router 2 itu sudah checklist semua. Tinggal yang exclude address, teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk yang exclude address atau pengecualian IP address itu belum kita konfigurasikan, teman-teman. Jadi exclude address atau pengecualian IP address itu kita harus mengecualikan untuk IP yang sudah menjadi gateway atau IP yang sudah kita pasang di sub interface-nya, teman-teman. Agar nantinya IP ini tidak menjadi IP dari PC-nya ya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung konfigurasikan saja untuk yang exclude address ini. Kita bisa klik yang ini. Nah, kita masuk lagi nih ke router 2-nya. Saya akan coba perkecil lagi. Oke, kita bisa ketikkan langsung. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan IP DHCP exclude strip address. Kemudian kita masukkan untuk IP-nya yang akan kita kecualikan, yaitu di sini untuk VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu 10.1. Jadi teman-teman, gunanya kita exclude address itu untuk membuat atau untuk mencegah agar nantinya untuk IP yang sudah menjadi gateway itu tidak akan menjadi IP dari PC-nya ya teman-teman. Karena kalau ini terjadi pastinya untuk konfigurasinya itu akan tabrakan atau tidak akan berjalan sempurna. Nah, oke, kita langsung enter saja. Kita lanjut nih untuk yang VLAN 20-nya. Kita ganti menjadi 20, kemudian kita lanjut VLAN 30, kemudian kita lanjut VLAN 40. Nah, oke, di sini sudah completion-nya sudah menambah. Kita coba cek assessments. Kita pergi ke router 2. Nah, oke, di sini sudah teman-teman router 2 itu sudah checklist semua dari atas sampai bawah. Sekarang kita lanjut nih untuk poinnya. Nah, oke, di sini kita disuruh untuk lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, kita akan coba nih untuk uji DHCP servernya terlebih dahulu. Apakah DHCP server yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum? Kita coba nih di sini, VLAN 10 terlebih dahulu. Kita pergi ke desktop ipconfig. Kita klik yang DHCP. Nah, oke, di sini masih requesting. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah DHCP request successful. Kita coba juga di VLAN 20-nya. Desktop ipconfig. Nah, oke, kita klik DHCP. Di sini masih menunggu. Kita tunggu. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba di VLAN 30-nya. Apakah dia juga sudah berhasil? Kita pergi ke ipconfig. Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Kita coba nih yang terakhir di VLAN 40-nya. Kita coba pergi ke desktop ipconfig DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini requesting. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil, teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil nih untuk mengkonfigurasikan DHCP servernya. Kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan DHCP server di router 2-nya untuk semua VLAN. Nah, kita coba untuk tes koneksi nih. Apakah dari VLAN 10 ke VLAN 30 bisa dan lain sebagainya. Kita coba nih. Misalkan dari VLAN 10 ke VLAN 30. Oke, di sini masih progress. Kita coba lagi. Di sini masih pilot. Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Kita coba lagi, misalkan dari VLAN 20 ke VLAN 40-nya. Kita coba. Nah, oke, di sini masih pilot. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Nah, oke, artinya di sini sudah selesai ya, teman-teman, untuk part 2-nya. Sekarang kita lanjut untuk part selanjutnya, yaitu kita akan lanjut part 3. Di sini kita akan konfigurasikan VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan juga router 3-nya. Nah, switch 3 itu yang ini, switch 4 yang ini, dan juga router 3 yang ini. Nah, kita akan fokus di bagian sini ya, teman-teman. Tadi kita sudah selesai untuk di bagian sini. Sekarang kita lanjut di bagian sini. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sama, hampir sama seperti yang di part 2. Yaitu kita akan disuruh membuat VLAN dan disesuaikan untuk namanya, kemudian konfigurasi port face dan juga konfigurasi allow VLAN ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita akan mulai dari switch 3-nya terlebih dahulu. Di sini hanya ada 2 VLAN atau dua ini saja untuk 2 kelompok, yaitu VLAN 50 dan juga VLAN 60. Kita mulai dari switch 3. Oke, di sini saya perkecil terlebih dahulu. Di sini saya enter, kita masuk SID lalu config. Nah, oke, di sini kita akan membuat VLAN 50-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 50. Kemudian untuk namanya di sini harus kapital, teman-teman. Kita gunakan VLAN 50, kita sesuaikan di display yaitu yang ini. Kemudian kita enter, lalu kita exit dan kita buat untuk VLAN 60. VLAN 60. Untuk namanya juga harus kapital. Kita ketikkan VLAN 60. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan masing-masing interface ke dalam VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 50. Di sini dia menggunakan FA03 sampai 4 ya, teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini 3, di sini 4. Oh, di sini 2, teman-teman. 2 sampai 3. Nah, kita bisa langsung masukkan saja. Di sini kita masuk lagi ke switch 3-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface rank.
FA 0/2 sampai 3, lalu kita ketikkan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Nah, oke, di sini saya tipe teman-teman VLAN 50. Nah, kita exit, kita lanjut untuk yang VLAN 60. Oke, di sini dia menggunakan 04 sampai 05, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan, oke, di sini saya salah, teman-teman. Saya masuk terlebih dahulu, kita ketikkan interface rank FA 0/4 sampai 5. Kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 60. Nah, oke, di sini sudah nih untuk VLAN-nya. Di sini dia sudah menggunakan sudah ada untuk VLAN 40 dan juga 60-nya. Kita coba cek. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada. Di sini sudah ada nih teman-teman untuk VLAN 50 dan juga VLAN 60-nya. Dan kemudian di sini juga sudah ada interface-nya. Oke, di sini sudah untuk switch 3-nya. Nah, switch 3 juga dia ada yang mengarah ke routernya, yaitu yang router 3. Nah, saya akan terangkan nanti saja. Sekarang kita lanjut untuk yang di switch 4-nya terlebih dahulu. Sama di switch 4 itu dia juga menggunakan dua VLAN saja, teman-teman, yaitu VLAN 60 dan juga VLAN 50. Kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita masuk terlebih dahulu SID conft. Oke, di sini kita buat VLAN 50. Untuk namanya kapital, itu VLAN 50. Kita exit dan kita buat untuk VLAN 60. Namanya di sini harus kapital. Oke, di sini saya tipe, teman-teman. VLAN 60. Oke, kemudian kita buat untuk namanya, yaitu di sini harus besar semua, yaitu VLAN 60. Oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan interface-nya. Sama di sini FA 02 sampai 3. Kita bisa cek saja. Oke, di sini 3, kemudian di sini 2. Kita langsung masukkan saja. Oke, di sini kita exit. Kita ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Oke, di sini saya tipe interface int. Oke, kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 50. Lanjut yang VLAN 60, kita exit, kita ketikkan interface rank FA 0/4 sampai 5. Lalu kita ketikkan switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 60. Nah, oke, di sini sudah. Untuk yang switch 4 kita coba cek juga, do show VLAN brief. Oke, di sini sudah terbuat VLAN 50 dan 60 dan juga sudah ada untuk interface-nya masing-masing. Nah, oke teman-teman, di sini saya lupa nih. Kalian bisa lihat di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan port flash di setiap interface-nya. Nah, oke, di sini saya tadi lupa. Saya sekarang akan coba untuk ketikan terlebih dahulu, yaitu SPAPO. Di sini sudah nih untuk yang interface rank FA 04 sampai 5. Sekarang kita lanjut untuk yang sebelumnya. Kita exit terlebih dahulu, yaitu yang VLAN 50 interface ini. Nah, oke. Lalu kita ketikkan SPAPO. Kalian jangan sampai lupa ya, teman-teman. Nah, di switch 3-nya juga belum. Kita masuk terlebih dahulu. Di sini SPAPO. Kita exit dan kita lanjut yang VLAN 50. Kita ketikkan SPAPO juga. Oke, di sini interface rank FA 02 sampai 3. Kita ketikkan SPAPO. Nah, oke, di sini kita sudah konfigurasikan untuk yang port flash-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk switch 3 itu dia terhubung ke router 3 dan juga ke switch 4. Jadi di sini dia ada dua interface ya, teman-teman, yaitu FA 0/6 yang mengarah ke sini dan FA 0/1 yang mengarah ke switch 4-nya. Nah, di sini kita perlu untuk terangkan nih, teman-teman, yaitu yang mengarah ke routernya dan juga yang mengarah ke switch-nya. Langsung saja di sini di switch 3 kita bisa exit. Kita akan terang yang mengarah ke routernya terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA 0/6. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, kemudian kita juga perlu untuk mengelola atau mengizinkan, teman-teman. Di sini switch 3 itu ada dua VLAN, yaitu VLAN 50 dan 60. Jadi kita ketikkan switch port terang allow VLAN 50 sampai 60. Oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke switch 4-nya, yaitu FA 0/1. Kita bisa exit, kita ketikkan interface FA 0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, di sini sudah selesai nih untuk terang di switch 3-nya. Sekarang kita lanjut terang di switch 4-nya, yaitu yang mengarah ke switch 3-nya. Di sini untuk switch 4 itu hanya ada satu, yaitu yang mengarah ke switch 3-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA 0/1. Kalian bisa lihat di sini FA 0/1 yang mengarah ke switch 3-nya. Kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian kita juga perlu nih untuk mengelola atau mengizinkan VLAN 50 dan juga 60-nya. Kita ketikkan switch port
trunk allow VLAN 50 sampai 60. 50 sampai 60. Nah, oke, di sini sudah nih teman-teman. Nah, oke, di sini sudah nih teman-teman. Kemudian di sini untuk completion-nya juga dia sudah bertambah menjadi 47%. Nah, oke, di switch-nya sudah. Sekarang kita lanjut nih untuk mengkonfigurasikan di router 3-nya. Kita buka router 3. Nah, jadi di router 3 seperti biasa atau seperti sebelumnya, kita akan membuat untuk sub interface. Kenapa? Karena di sini dia terhubung ke switch-nya. Yang mana switch ini dia memiliki VLAN, yaitu ada VLAN 50 dan juga VLAN 60. Jadi kita perlu konfigurasikan untuk sub interface per VLAN-nya. Nah, oke, kita akan masuk ke ini terlebih dahulu, interface-nya, yaitu yang FA0/0 yang mengarah ke switch 3-nya. Kita masuk terlebih dahulu, SID dan conf. Nah, oke, di sini kita akan aktifkan untuk interface ini terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA0/0, kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut nih untuk membuat sub interface-nya. Jadi kenapa kita harus membuat sub interface? Karena di sini nantinya kita akan menggunakan yang namanya DHCP server. Nah, DHCP server ini kita harus membuat terlebih dahulu nih untuk IP di masing-masing VLAN-nya, teman-teman. Nah, langsung saja kita ketikkan seperti tadi, yaitu interface FA0/0. Kita buat untuk sub interface 50. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation.1q 50, artinya agar nantinya sub interface FA0/050 itu masuk ke VLAN 50-nya, teman-teman. Kita bisa enter, lalu di sini kita bisa masukkan nih untuk IP-nya. Kalian bisa lihat IP address VLAN 50 192.168.50.0. Kalian bisa lihat router 3 itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, router 3 itu akan menggunakan IP pertama dari masing-masing VLAN-nya. Nah, di sini VLAN 50 untuk networknya 50.0, maka untuk IP pertamanya adalah 50.1 ya, teman-teman. Kita langsung masukkan saja IP add 192.168.50.1 subnet masknya jangan lupa karena di sini menggunakan /24 jadi 255.0. Nah, oke, di sini sudah untuk yang VLAN atau sub interface 50-nya. Kita lanjut untuk sub interface 60. Kita masuk terlebih dahulu. Di sini kita ganti menjadi 60. Lalu kita ketikkan seperti tadi encapsulation.1q60. Lalu kita masukkan untuk IP-nya. Di sini kita tinggal ganti saja menjadi 60.1 karena sama untuk IP pertama dari network 192.168.60.0 adalah 60.1 ya, teman-teman. Oke, kita sudah selesai nih untuk memasukkan IP per VLAN-nya. Sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasikan DHCP server di router 3-nya. Kita exit. Nah, oke, di sini hanya ada dua VLAN, yaitu 50 dan 60. Kita langsung ketikkan saja IP DHCP pool. Di sini untuk namanya VLAN 50. Oke, enter, lalu kita ketikkan networknya. Untuk VLAN 50 itu networknya yang ini 192.168.50.0, subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita ketikkan default routernya atau yang akan menjadi gateway ya, teman-teman. Nah, ini adalah IP yang sebelumnya kita masukkan di sub interface-nya, yaitu untuk VLAN 50 tadi 192.168.50.1. Kita enter, lalu untuk DNS servernya. Oke, di sini untuk setting DNS server itu kita disuruh menggunakan 192.168.100.2. Kita ketikkan saja 192.168.100.2. Jadi kita harus mengikuti ini ya, teman-teman, untuk tata caranya atau untuk step by stepnya agar nantinya completion-nya ini bertambah. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini router 3 yang VLAN 50 sudah. Sekarang kita lanjut yang VLAN 60. Kita exit. Kita ketikkan seperti tadi, yaitu IP DHCP pool VLAN 60. Kemudian kita ketikkan networknya. Di sini networknya akan menjadi 60.0. Oke, enter. Kita ketikkan default routernya. Default routernya di sini menjadi 60.1. Kita ketikkan DNS-nya. Di sini untuk DNS-nya sama, yaitu 100.2. Oke, di sini kita sudah selesai, teman-teman, untuk mengkonfigurasikan DHCP servernya. Sekarang kita coba untuk exclude IP address-nya, teman-teman, atau pengecualian IP address-nya. Seperti sebelumnya, kita itu harus mengecualikan IP yang sudah menjadi gateway atau IP yang sudah kita masukkan sebagai sub interface, itu tidak boleh lagi untuk menjadi IP dari PC-nya. Maka dari itu kita perlu mengexclude ataupun mengecualikan IP tersebut. Nah, langsung saja kita excludekan IP tersebut. Kita ketikkan IP DHCP, teman-teman, kemudian exclude. Mohon maaf, exclude. Kemudian strip address dan kita masukkan IP yang akan kita kecualikan. Di sini 192.168.60.1 yang sudah menjadi gateway dari VLAN 60-nya. Kita enter. Kemudian kita masukkan juga untuk yang VLAN 50-nya, yaitu 50.1. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih untuk mengkonfigurasikan DHCP server dan kita juga sudah selesai untuk mengexclude ataupun pengecualian IP yang sudah menjadi gateway dari setiap VLAN-nya. Kemudian di sini kita lanjut untuk pengujian DHCP servernya. Apakah DHCP server yang tadi kita pasang itu sudah berhasil atau belum? Kita coba di VLAN 50-nya. Kita pergi ke desktop, IP config, kita coba DHCP. Ini requesting, kita tunggu. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba di VLAN 50 yang di switch 4.
Kita coba desktop ipconfig DHCP. Nah, oke, di sini juga sudah successful. Kita coba lagi di VLAN 60 switch 3 desktop ipconfig. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut di PC 14 yang VLAN 60 yang switch 4. Oke, di sini juga sudah successful. Sekarang kita akan coba lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat melakukan ping ya teman-teman. Kita coba nih untuk kirim paket saja atau kirim surat. Kita coba dari VLAN 50 di switch 3 ke VLAN 60 di switch 4. Oke, di sini masih violet. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba dari VLAN 60 yang di switch 3 ke VLAN 50 yang berada di switch 4. Apakah dia bisa? Oke, di sini masih violet. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Nah, oke, artinya kita sudah selesai nih, teman-teman, untuk mengkonfigurasikan yang part 3, yaitu yang konfigurasi VLAN trunking di switch 3, 4, dan juga router 3-nya. Sekarang kita lanjut untuk yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan juga MLS1-nya. Yaitu yang mana? Yang ini, teman-teman. Di sini MLS1, di sini switch 5, dan juga di sini switch 6. Jadi, kita akan mengkonfigurasikan di bagian sini, teman-teman. Nah, oke, kita akan di sini, kita disuruh untuk membuat VLAN seperti biasa. Kemudian, kita juga disuruh untuk port fast dan lowet ya teman-teman. Nah, kita mulai dari switch 5. Di sini switch 5 itu hanya ada 2 VLAN, yaitu VLAN 70 dan juga VLAN 80. Nah, oke, kita langsung saja kita masuk ke switch 5-nya. Oke, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu SID config. Oke, kita ketikkan VLAN 70. Untuk namanya harus kapital, yaitu VLAN 70 besar semua. Kita lanjut, kita exit dan VLAN 80. Kita ketikkan VLAN 80, untuk namanya juga harus kapital. Kita ganti menjadi VLAN 80. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan interface-nya, teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu. Di sini 02 sampai 03 yang VLAN 70. Kita langsung ketikkan saja. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Kita ketikkan switch port, mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 70. Lalu jangan lupa kita ketikkan SPAPO atau spanning tree port fetch. Nah, oke, di sini sudah. Kita lanjut yang VLAN 80-nya, yaitu yang ini. Di sini 04 sampai 05. Kita ketikkan interface rank FA 0/4 sampai 5. Kita ketikkan switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 80. Lalu kita SPAPO, jangan lupa. Nah, oke, di sini sudah nih di switch 5-nya. Kemudian di sini dari switch 5 itu dia juga akan terhubung ke MLS1, yaitu di sini menggunakan FA 0/berapa ini, teman-teman? Kita coba cek. Di sini FA 0/1. Nah, kita akan hubungkan terlebih dahulu atau kita akan terangkan dari MLS atau dari switch 5 ke MLS-nya, teman-teman. Kita akan coba terangkan. Kita coba exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA 0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu jangan lupa kita ketikkan yang low, teman-teman, agar nantinya si MLS ini tahu bahwasanya untuk switch 5 itu sudah mengizinkan VLAN 70 dan 80-nya. Kita ketikkan switch port terang low, kemudian VLAN di sini 70 sampai 80. Nah, oke, di sini sudah nih untuk yang sini switch 5. Kita lanjut untuk yang switch 6-nya. Di sini switch 6 itu sama ada 2 interface atau 2 VLAN ya, teman-teman. Mohon maaf, yaitu VLAN 80, VLAN 70 dan 90. Oh, di sini ada 3, teman-teman, yaitu 70, 80 dan juga 90. Kita langsung konfigurasikan saja. Kita masuk nih. Kita coba perkecil terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita bisa enter. Kita masuk SID config. Kita buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 70, untuk namanya harus kapital. Di sini VLAN 70. Kita exit, kita buat VLAN 80. VLAN 80 namanya harus kapital, yaitu VLAN 80 juga. Kita exit, kita buat VLAN 90. Kemudian untuk namanya juga harus kapital ya, teman-teman. Nanti kalau kita menggunakan namanya tidak kapital itu di sini completionnya tidak akan bertambah, teman-teman. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah kita sudah membuat untuk 3 VLAN. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan interface ke masing-masing VLAN-nya. Kita exit. Oke, di sini dari 02 sampai 03. Nah, oke, di sini langsung saja kita ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Saya akan coba perkecil. Oke, di sini kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 70. Kita SPAPO, jangan lupa spanning tree port fast. Kita exit. Kita lanjut VLAN 80-nya, yaitu yang ini.
Pastinya di sini dia menggunakan interface rank FA0/4 sampai 5 karena tadi di sini kan 2 sama 3, jadi di sini 4 sama 5. Kita enter. Oke, di sini saya tipe teman-teman, rank. Oke, kemudian switch port, akses VLAN, switch port mode akses teman-teman, mohon maaf. Kemudian switch port akses VLAN 80. Lalu SPAPO jangan lupa. Oke, di sini sudah. Kita lanjut VLAN 90. Tadi di sini 4 sampai 5. Jadi di sini 6 sampai 7. Kita ketikkan interface rank FA0/6 sampai 7. Kita ketikkan switch port mode akses karena dari PC ke switch ataupun dari switch ke PC. Jadi kita menggunakan mode akses. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 90. Nah, oke, di sini sudah. Kita SPAPO jangan lupa. Nah, oke, di sini sudah nih teman-teman. Untuk yang VLAN sininya, kita coba untuk cek show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah ada untuk VLAN 70, 80 dan 90. Kemudian di sini juga sudah ada interface-nya masing-masing. Kemudian di sini dari switch 6 ke MLS juga kita perlu terangkan teman-teman, yaitu di sini menggunakan FA0/1. Kita bisa exit terlebih dahulu, kita masuk interface FA0/1, kita ketikkan switch port mode terang. Mohon maaf, di sini tipe mode terang, lalu kita allow atau kita izinkan, yaitu di sini 70 sampai 90, yaitu switch port terang allow VLAN 60, mohon maaf 70 sampai 90. Nah, oke, di sini sudah nih teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih teman-teman untuk mengkonfigurasikan di switch 5 dan juga switch 6-nya. Sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasikan di switch multi layer-nya, yaitu yang ini switch multi layer satunya. Kita langsung saja. Di sini kita bisa kecilkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita enter, kita masuk terlebih dahulu SID dan config. Nah, kalian bisa lihat di sini di perintahnya atau di instruction-nya, kita disuruh untuk mengkonfigurasikan DHCP server di MLS satunya. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba pasang IP terlebih dahulu untuk sub interface-nya, teman-teman. Jadi di MLS kita akan membuat untuk sub interface, yaitu di sini dari 70 sampai 90. Karena di sini kan dia terhubung ke switch dan di switch-nya memiliki VLAN-nya masing-masing. Jadi kita akan membuat sub interface, kemudian nanti kita akan pasang IP di sub interface tersebut, barulah nanti kita bisa konfigurasikan untuk DHCP servernya. Nah, ya teman-teman, jadi kalau di MLS itu bukan membuat sub interface, tetapi kita harus membuat inter VLAN, teman-teman. Jadi kita akan membuat untuk VLAN 70 sampai VLAN 90-nya. Nah, langsung saja saya akan coba percepat mungkin. Di sini untuk namanya harus kapital. Di sini VLAN 70. Nah, oke, saya akan percepat teman-teman, nanti kalian tinggal ikuti saja. Nah, oke, di sini saya sudah membuat untuk inter VLAN-nya di MLS 1-nya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan terangkan terlebih dahulu nih dari MLS 1 yang mengarah ke switch 5 dan juga switch 6-nya. Di sini dia ada dua interface, yaitu yang mengarah switch 5 dan switch 6. Di sini yang mengarah ke switch 5 itu menggunakan FA0/2. Kemudian untuk yang mengarah ke switch 6-nya itu menggunakan FA0/3. Langsung saja, di sini saya akan konfigurasikan untuk yang mengarah ke switch 5-nya terlebih dahulu. Di sini kita exit. Kita masukkan interface FA0/2. Kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini comment rejected, teman-teman. Kenapa? Kalau kalian ingat di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan yang ini. Jadi, kalau di MLS itu kita tidak boleh mengetikkan atau kita itu tidak bisa mengetikkan switch port mode terang secara langsung, teman-teman. Tetapi kita harus mengetikkan encapsulation .1Q terlebih dahulu. .1Q. Jadi di sini kita itu sebelum mengetikkan switch port mode terang, kita harus mengetikkan switch port terang encapsulation .1Q terlebih dahulu di MLS-nya. Jadi kalau di MLS itu tidak bisa langsung switch port mode terang, tetapi kita harus ketikkan switch port terang encapsulation .1Q. Kemudian kita enter. Oke, di sini saya tipe encap. Nah, oke, kemudian barulah kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke switch 6-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA0/3. Kita ketikkan switch port terang encapsulation .1Q, lalu switch port mode terang. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan IP inter VLAN-nya, teman-teman, yaitu di sini IP inter VLAN-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface-nya, interface VLAN 70. Oke, di sini tipe VLAN 70. Lalu kita langsung saja masukkan IP add 192.168.70.1. Dan bisa lihat MLS itu akan menggunakan IP alamat pertama dari setiap VLAN-nya, yaitu 70.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang VLAN 80. Kita exit. Kita masuk interface VLAN
80. Kita ketikkan seperti tadi, yaitu IP add. Di sini kita ganti menjadi 80. Kita exit. Kita lanjut yang VLAN 90. Kita masukkan IP-nya. Nah, oke, di sini menjadi 90.1. Nah, oke, di sini setelah sudah kita masukkan untuk IP inter VLAN-nya, sekarang barulah kita dapat melakukan untuk konfigurasi DHCP servernya, teman-teman, agar nantinya PC di VLAN-nya masing-masing itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Langsung saja kita exit terlebih dahulu. Nah, untuk caranya itu sama seperti sebelumnya, kita ketikkan IP DHCP pool, lalu untuk namanya di sini VLAN 70, kita masukkan networknya. Networknya yang ini kalian bisa lihat, kita ketikkan 172, mohon maaf 192, 168, 70.0, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya. Default trip router. Kita masukkan 192.168.70.1. IP ini adalah IP yang sebelumnya sudah kita pasang di inter VLAN-nya, teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan DNS strip server. Oke, di sini DNS servernya kita disuruh menggunakan 100.2. Kita langsung ketikkan 192.168.100.2. Nah, oke, di sini sudah nih untuk yang VLAN 70. Sekarang kita lanjut untuk yang VLAN 80. Dan mungkin saya akan percepat saja ya, teman-teman, untuk VLAN 80 dan juga VLAN 90-nya. Untuk perintahnya sama, nanti kalian tinggal ikuti saja di sini untuk IP yang digunakan. Oke, di sini sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server di MLS satunya. Kita coba cek untuk completion-nya. Di sini sudah menjadi 73%. Di sini saya akan coba cek di MLS satunya ya, teman-teman. Cek result. Lalu kita klik yang ini. Kita pergi ke MLS 1. Oke, di sini MLS 2. Oke, di sini MLS 1 untuk semuanya sudah bisa atau sudah checklist, tinggal yang exclude address, teman-teman, atau yang pengecualian IP address karena tadi belum kita konfigurasikan. Nah, sekarang kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk yang exclude address. Kita masuk lagi ke MLS 1-nya. Oke, di sini kita bisa exit. Lalu kita ketikkan IP DHCP exclude. Oke, di sini tipe exclude strip address. Lalu kita masukkan IP yang ingin kita kecualikan, yaitu IP yang sudah menjadi gateway 70.1, kemudian 80.1 dan juga 90.1 ya, teman-teman. Oke, di sini sudah nih. Oke, untuk completion-nya juga sudah nambah. Sekarang kita lakukan pengujiannya, atau kita akan coba lakukan apakah DHCP server yang kita pasang itu sudah berhasil atau belum ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba di VLAN 70. Di switch 5-nya kita pergi desktop IP DHCP. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba VLAN 70 switch 6, desktop IP config. Kita tunggu. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba VLAN 90, desktop IP config DHCP. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba VLAN 80 switch 5 DHCP. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil. Sekarang yang terakhir di switch 6 yang VLAN 80. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil. Nah, oke, di sini sudah berhasil semuanya ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6 dan juga MLS satunya. Oke, di sini untuk yang part 4 sudah selesai, yang mana kita juga sudah melakukan pengujian untuk DHCP servernya, yang mana sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk yang part 5, yaitu di sini kita disuruh untuk konfigurasikan VLAN di MLS 2-nya. Nah, MLS 2 itu yang ini, teman-teman. Nah, MLS 2 ini dia hanya ada satu VLAN saja, yaitu yang VLAN 100. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat VLAN dan sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita disuruh konfigurasikan port flash, kemudian kita juga disuruh untuk konfigurasikan switch MLS 2 untuk VLAN 100-nya ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita akan membuat untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk nih ke MLS-nya, kita pergi CLI, kita enter EN SID, kemudian config. Oke, kita akan buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 100. Di sini untuk namanya harus kapital, yaitu VLAN 100. Dan enter, kita bisa exit. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan IP di VLAN-nya, teman-teman, yaitu di sini. Kita akan menggunakan 192.168.100.0 untuk networknya. Kemudian kalian bisa lihat, MLS 2 akan menggunakan alamat IP pertama. Nah, kita langsung masukkan saja. Kita masuk interface VLAN 100. Kemudian enter, lalu kita ketikkan IP add 192.168.
100.1. IP pertama dari 100.0 adalah 100.1. Kemudian kita tuliskan nih untuk subnet masknya itu 255.255.0 karena di sini menggunakan /24 teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian sekarang kita lanjut nih untuk yang memasukkan port ya teman-teman, atau memasukkan interface ke dalam VLAN-nya. Nah, oke, di sini saya akan coba perkecil. Di sini itu dia menggunakan 01 sampai 02. Oke. Kita buka lagi. Kita ketikkan di sini. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2. Kita enter, lalu kita ketikkan switch port, mode akses, dan switch port akses VLAN 100. Lalu jangan lupa SPAPO atau Spanning Tree Port Face. Nah, oke, di sini sudah teman-teman. Nah, oke, kemudian di sini ada perintah lagi ya teman-teman. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan alamat IP manual di servernya. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasikan. Yang mana di sini untuk konfigurasi alamat IP-nya itu untuk DNS server dia akan menggunakan 192.168.100.2 dan untuk yang web server itu akan menggunakan 192.168.100.3. Nah, oke, kita langsung konfigurasikan saja. Kita mulai dari DNS servernya. Kita buka nih di DNS server. Kita pergi ke desktop, lalu IP config. Nah, oke, di sini kita bisa ketikkan atau buat untuk IP secara manual. Kita ketikkan di sini untuk DNS server itu akan menggunakan 100.2. Kita ketikkan 168.100.2. Kemudian untuk subnet masknya adalah 255.0 karena dia menggunakan /24. Kemudian untuk default gateway-nya ini adalah IP yang sebelumnya kita pasang di interface VLAN-nya teman-teman, yaitu tadi 192.168.100.1. Kemudian di sini juga kita harus pasang untuk DNS servernya. Nah, DNS servernya itu yang ini ya teman-teman. Seperti biasa kita akan menggunakan 100.2. Kita langsung ketikkan saja 192.168.100.2. Nah, oke, di servernya sudah, di DNS servernya. Sekarang kita lanjut di web servernya. Di sini untuk web server itu akan menggunakan 100.3. Kita bisa langsung konfigurasikan saja di sini 192.168.100.3. Kemudian subnet masknya 255.0 dan untuk default gateway-nya sama seperti DNS server yaitu 192.168.100.1 atau IP yang sebelumnya kita pasang di interface VLAN-nya teman-teman. Nah, oke, di sini kita masukkan DNS-nya. DNS-nya sama yaitu dia akan menggunakan ini 100.2. Kita ketikkan 192.168.100.2. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih untuk mengkonfigurasikan IP manual ataupun IP statik di kedua servernya, yaitu di DNS server dan juga di web servernya. Nah, oke, di sini kita disuruh untuk melakukan konektivitas nih teman-teman. Di sini kita disuruh untuk memastikan bahwa semua server itu dapat melakukan ping ke MLS 2-nya. Nah, di sini kita bisa coba saja dari server itu dia harus bisa ping ke MLS 2-nya. Kita coba di DNS server, kemudian kita pergi ke command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping. Kita ping IP yang sebelumnya sudah kita pasang di MLS-nya yang sudah menjadi gateway dari DNS server dan juga web servernya, yaitu 192.168.100.1. Kemudian kita enter. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah replay from dan juga sudah TTL teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil ataupun sudah sukses ya teman-teman. Kita sudah sukses untuk melakukan konektivitas DNS server ke MLS satunya. Nah, di sini kita bisa cek juga di web servernya. Sama, kita akan cek apakah dia sudah bisa terhubung ke MLS 2-nya atau belum. Kita ketikkan ping 192.168.100.1. Jadi ini tuh intinya seperti ping ke gateway-nya teman-teman. Apakah dia bisa atau tidak, kita bisa enter. Nah, oke, di sini juga sudah sukses ya teman-teman. Di sini sudah replay dan juga sudah TTL. Nah, oke, untuk yang part 5 sudah selesai. Sekarang kita lanjut nih untuk yang part 6. Nah, di sini kita disuruh untuk konfigurasikan point-to-point addressing between router di MLS 2-nya atau dan MLS 2. Nah, kita akan mengkonfigurasikan point-to-point addressing between di router dan juga MLS 2-nya. Nah, ini semua router kemudian MLS 2 yaitu yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya itu kita disuruh konfigurasikan IP address pada semua router dan multi-layer switch, kemudian disesuaikan dengan IP yang tertera di display dan lakukan konektivitas. Pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, oke, kita akan mulai dari sini. MLS 2-nya terlebih dahulu yang sebelah kanan teman-teman yang ini. Nah, oke, di sini dia itu ada dua interface. Nah, di sini saya akan coba perbesar mungkin. Nah, oke, di sini dia ada dua interface teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 4 dan juga yang mengarah ke router 5-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk yang mengarah ke router 4 itu dia menggunakan FA03, kemudian yang mengarah ke router 5 itu dia menggunakan FA0/4. Nah, kita langsung konfigurasikan saja. Kita masuk ke multi-layer-nya. Di sini saya akan coba berkecil. Oke, di sini saya akan coba exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA0/3, FA0/3, kemudian kita enter. Nah, oke, kalau di MLS ketika kita ingin memasukkan IP itu kita harus melakukan command no switch port terlebih dahulu ya teman-teman, atau no SW. Kemudian kita bisa langsung saja untuk memasukkan IP-nya. Nah, di sini untuk yang FA0/3 itu dia menggunakan IP 10.18 teman-teman. Kita bisa langsung konfigurasikan saja di sini. Kita ketikkan IP add
10.10.10.18, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. Kenapa? Karena di sini dia itu menggunakan /24. Kalian bisa lihat, oke, di sini /30 ya teman-teman. Mohon maaf. Jadi di sini untuk subnet max-nya adalah 255.255.252. Kemudian kita enter. Lalu jangan lupa kita aktifkan yaitu dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke router 5-nya yaitu yang ini, yaitu dia menggunakan FA0/4. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface FA0/4. Oke, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan no switch port. Kemudian kita masukkan IP-nya. IP add. Di sini dia menggunakan IP. Coba saya lihat terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan 20. Mohon maaf, di sini dia menggunakan 10.22 ya teman-teman. Kita langsung saja ketikkan IP add 10.10.10.22. Kemudian subnet max-nya 255.255.252. Nah, oke, di sini sudah untuk di MLS2 yang mengarah ke router 4 dan juga router 5. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian kita lanjut untuk di routernya. Di sini kita akan mulai di router 4-nya terlebih dahulu. Untuk router 4 itu sama, dia ada dua interface, yaitu yang mengarah ke MLS2 dan juga yang mengarah ke router sininya. Saya akan coba perkecil saja. Nah, oke, di sini yang mengarah ke routernya dan juga yang mengarah ke sini teman-teman. Yang mengarah ke MLS2-nya. Di sini dia menggunakan FA0/0 dan juga S20 ya teman-teman, atau serial 2/0. Nah, kita akan konfigurasikan untuk yang mengarah ke sininya terlebih dahulu, yang ke MLS2-nya, yaitu menggunakan FA0/0. Kita bisa perkecil terlebih dahulu. Kita enter EN dan SID, kemudian conft. Kita ketikkan interface FA0/0, kemudian kita enter, lalu kita langsung masukkan IP-nya, IP add 10. Di sini dia akan menggunakan 10.10. Kita coba lihat teman-teman. Di sini itu 10.17 ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja 10.10.10.17. Subnet max-nya yaitu 255.255.252 karena menggunakan /30. Lalu jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke routernya, yaitu yang arah router sini, router 1 ya teman-teman. Kalau nggak salah ini kita langsung ketikkan saja di sini menggunakan serial 2/0. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masuk interface serial 2/0 dan kita enter, lalu kita langsung masukkan untuk IP-nya. IP add di sini dia menggunakan 10.10 ya teman-teman. Kita ketikkan 10.10.10.10, kemudian subnet max-nya 255.255.255.252 karena di sini menggunakan /30. Kita bisa enter, jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah nih untuk yang mengarah ke MLS2 dan juga yang mengarah ke router satunya. Di sini router 4 itu hanya ada dua, yaitu yang ke MLS dan juga routernya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan di router 5-nya, yaitu yang bawah ini. Kita coba buka terlebih dahulu untuk routernya. Di sini kita beri CLI. Di router 5 juga sama, dia hanya ada dua interface, yaitu yang mengarah ke MLS2 dan juga yang mengarah ke router satunya teman-teman. Kita akan mulai yang mengarah ke MLS terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan FA0/0. Kita enter terlebih dahulu EN dan conft. Nah, oke, di sini di router 5 saya sepertinya belum pasang untuk Enasik ya teman-teman. Kita coba pasang terlebih dahulu. Enasik SID. Oke, di sini saya coba N. Kita exit. Kita coba masuk EN. Nah, oke, di sini sudah. Oke, sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan saja. Di sini saya akan lakukan yang mengarah ke MLS2 terlebih dahulu, yaitu di sini dia menggunakan FA0/0. Kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa langsung masukkan saja untuk IP-nya. IP add 10.10.10.21. Kalian bisa lihat di sini dia menggunakan 21, subnet max-nya masih sama, yaitu 255.255.252 karena menggunakan /25. Mohon maaf karena menggunakan /30 ya teman-teman. Jadi 252, kita enter. Lalu jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif nih untuk yang mengarah ke MLS2-nya. Kita lanjut untuk yang mengarah ke router satunya, yaitu yang router tengah ini. Di sini dia menggunakan serial 2/0. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface serial 2/0. Kita masukkan IP-nya, IP add. Di sini dia menggunakan 10.10.10.14 ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini menggunakan 14. Kemudian subnet max-nya juga sama, yaitu 252. Nah, slash-nya juga masih 20. Oke, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Oke, di sini sudah untuk router 5. Sekarang kita lanjut untuk router yang tengah ini, router 1. Nah, oke, kita lanjut di router ini. Untuk router 1 itu dia ada berapa ya? Saya coba cek. Yang mengarah ke router sini, yang mengarah router
4, kemudian yang mengarah router 5, yang mengarah ke router 2, dan juga yang mengarah ke router 3. Jadi di sini ada 4 interface ya teman-teman di router satunya. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Di sini kita akan coba untuk yang mengarah ke router 4-nya terlebih dahulu. Kita en dan conft, ini SID dan conft. Nah, oke. Di sini untuk yang mengarah ke router 4-nya, di sini saya menggunakan SE0/3 ya teman-teman. Nah, oke, kita konfigurasikan saja. Kita masuk terlebih dahulu ke routernya. Di sini saya coba perkecil. Oke, di sini kita langsung ketikkan interface serial 0/2. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini terlalu ini ya teman-teman. Saya coba perbesar sedikit. Nah, oke, saya coba perbesar. Nah, oke. Di sini untuk yang mengarah ke routernya itu saya menggunakan 02, serial 02 yang mengarah ke router 4-nya. Kita bisa langsung konfigurasikan saja di sini serial 2/0. Oke, mohon maaf, saya coba perkecil. 2/0, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan IP add. Di sini dia akan menggunakan IP 10.9. Kita ketikkan 10.10.10.9, subnet max-nya masih sama, yaitu 252. Di sini saya akan coba copy saja. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah nih untuk yang mengarah ke router 4-nya. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke router 5-nya. Di sini dia menggunakan serial 3/0 ya teman-teman. Kita langsung konfigurasikan saja. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA 3/0, 3/0. Lalu kita di sini file teman-teman. Interface SE ya teman-teman, atau serial, bukan fast ethernet tapi serial. Kita enter, kemudian kita langsung masukkan IP-nya saja. Di sini dia menggunakan ini, yaitu 13.0. Kita langsung ketikkan saja IP add 192.168, mohon maaf, 10.10.10.13. Kemudian untuk subnet max-nya sama, yaitu 255.252. Kemudian kita enter, lalu kita jangan lupa aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, untuk yang mengarah ke router 5 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke router 2-nya. Di sini dia menggunakan interface FA ya teman-teman. Kita coba cek. Di sini menggunakan FA 0/5, yaitu yang mengarah ke router 2-nya. Kita langsung konfigurasikan saja. Kita coba perkecil. Nah, oke, di sini kita enter. Oke, di sini kita exit, kita ketikkan interface FA 0/5. Oh, oke teman-teman, di sini bukan 0/5 tapi 5/0. Kalian bisa lihat di sini 5/0. Kita bisa langsung enter. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk IP-nya nih. Di sini dia menggunakan IP 10.1. Nah, oke, kita ketikkan saja IP add 10.10.10.1. Kemudian subnet max-nya sama, yaitu 252. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, untuk yang mengarah ke router 2 sudah. Kita lanjut untuk yang mengarah ke sini, yaitu yang mengarah ke router satunya. Mohon maaf, di sini router 3. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA 4/0 ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk yang mengarah ke sini itu menggunakan FA/0. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan IP-nya, IP add. Oke, di sini untuk yang mengarah ke sini dia menggunakan 10.5, yaitu yang ini. Kita ketikkan saja 10.10.10.5. Subnet max-nya jangan lupa, yaitu 252. Kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah nih untuk di router satunya. Kita sudah mengkonfigurasikan untuk point-to-point addressing-nya. Sekarang kita lanjut untuk di router 2-nya terlebih dahulu. Di sini router 2 itu hanya ada satu interface, yaitu yang mengarah ke router satunya. Kita langsung konfigurasikan saja. Kita pergi CLI, kita en, SID, dan config. Nah, oke, di sini kita coba perkecil terlebih dahulu. Oke, kita bisa langsung masuk interface-nya saja. Kita ketikkan interface FA 4/0. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa ketikkan IP-nya, IP add 10.10.10.2 teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk IP-nya itu 10.2. Oke, di sini. Nah, oke, di sini teman-teman IP-nya. Oke, kita langsung saja 10.2. Subnet max-nya yaitu masih sama 255.252. Kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, untuk router 2 sudah karena dia hanya satu interface saja, yaitu yang mengarah ke router satunya. Sekarang kita lanjut untuk yang berada di router 3-nya. Yang ini yaitu sama. Di sini hanya ada satu interface teman-teman, yaitu yang mengarah ke router satunya dengan menggunakan FA 4/0. Kita langsung saja. Kita masuk terlebih dahulu. Conft. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/4. Mohon maaf, 4/0. Oke, kita ketikkan IP-nya. IP add di sini dia menggunakan 10.10.4. Kalian bisa lihat di sini nggak kelihatan. Kita coba lihat. Nah, oke, di sini dia menggunakan di sini 4 teman-teman. Oh, di sini 6.
Saya salah, di sini 6 bukan 4, kita ganti 6. Kemudian subnet max-nya sama, yaitu 255.252 karena slash 30. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, sudah nih untuk di bagian kita coba perkecil. Nah, oke, di sini sudah nih untuk di bagian routernya, baik di MLS, kemudian router ini, dan juga router ini. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk konfigurasikan juga di sininya. Nah, oke, di sini kita lanjut untuk konfigurasikan. Di sini tadi di MLS ini sudah, kemudian ini juga sudah routernya. Nah, tadi di router 3 itu saya lupa, teman-teman. Kalian bisa lihat untuk router 3 itu dia ada yang terhubung ke MLS-nya. Yang ini kalian bisa lihat di sini juga ada yang terhubung ke MLS satunya, teman-teman. Jadi kita perlu nih untuk konfigurasikan yang mengarah ke MLS-nya, yaitu di sini menggunakan FA0/1. Kita langsung konfigurasikan saja. Di sini kita bisa enter terlebih dahulu, teman-teman. Kita exit, kita ketikkan interface FA0/1 tadi kalau nggak salah, kita coba perkecil saja. Oke, di sini ya, di sini menggunakan FA0/1. Di sini IP-nya 25 ya, teman-teman. Kita enter. Oke, di sini salah, teman-teman. Interface FA0/1 yang ini. Apakah kita salah? Nah, oke, di sini kayaknya ada sedikit typo mungkin. Oke, di sini FA1/0 ya, teman-teman. Untuk yang FA0/1 itu yang mengarah, yang dari MLS yang mengarah ke router 3-nya. Sedangkan dari router 3 yang mengarah ke MLS itu dia menggunakan FA1/0. Kita langsung saja. Di sini saya salah. FA1/0. Kemudian kita masukkan saja untuk IP-nya, IP add 10.10.10.25. Kalian bisa lihat di sini tadi sudah saya bilang bahwasanya dia menggunakan 25, yaitu yang ini. Kemudian di sini subnet max-nya jangan lupa, yaitu 255.255.252 karena menggunakan slash 30. Kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, sudah nih untuk yang mengarah ke MLS 2-nya. Mohon maaf, MLS 1. Sekarang kita lanjut nih untuk di MLS-nya. Nah, MLS atau multi layer switch itu juga perlu kita konfigurasikan untuk yang mengarah ke routernya. Kalian bisa lihat di sini FA0/1 dan di sini juga sudah ada IP-nya. Langsung saja saya akan coba perkecil. Nah, oke, di sini saya enter. Kita masuk SID conft, lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu kita ketikkan no switch port karena di sini di MLS atau di multilayer. Jadi kalau di multilayer itu kita tidak bisa langsung memasukkan IP-nya, teman-teman, tetapi kita harus mengetikkan no switch port terlebih dahulu. Kemudian di sini kita baru masukkan IP-nya, yaitu IP add 10.10.10.26. Kalian bisa lihat di sini menggunakan 26. Kemudian subnet max-nya yaitu 252. Kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Oke, di sini kita sudah selesai ini, teman-teman, untuk konfigurasi point-to-point addressing-nya. Sekarang kita lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu lakukan konektivitas. Pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, saya akan coba nih di router 2-nya. Saya coba ke router 2. Nah, oke, di sini saya akan coba ping IP tetangga ataupun IP dari router satunya, yaitu yang ini. Kalian bisa lihat di sini router 1, saya akan coba ping IP yang berada di router satunya, yaitu yang SE0/2, yaitu yang ini, yang menggunakan 10.1. Kita coba saja untuk IP tetangga atau ping IP tetangga dari router 2-nya. Kita ketikkan di sini dosho ping 10.10.10.1. Oke, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini saya salah komen, teman-teman. Harusnya di sini nggak ada show-nya ya, teman-teman, karena kita ingin ping bukan ingin cek. Kita do ping saja, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini untuk rate-nya sudah 80% atau masih 80%, teman-teman, untuk rate-nya. Kita coba satu kali lagi. Nah, oke, kita tunggu. Nah, oke, kemudian di sini untuk rate-nya itu sudah menjadi 100%, teman-teman. Atau artinya untuk point to point yang kita lakukan itu sudah berhasil. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat untuk semua port ataupun interface-nya itu juga sudah menyala ataupun berwarna hijau semuanya, teman-teman. Yang mana artinya ini sudah up ataupun menyala semuanya. Nah, di sini part 6 sudah selesai. Kita lanjut untuk part 7, yaitu konfigurasi AEGRP di router 1, router 2, router 3 dan juga MLS 1. Yang mana di sini router 1, router 2, router 3 dan juga MLS 1, yaitu yang ini. Jadi kita akan mengkonfigurasikan AEGRP di bagian lingkaran yang berwarna kuning ini, teman-teman. Jadi nantinya untuk dynamic routing AEGRP itu akan kita konfigurasikan di bagian kuning ini. Kemudian nanti di bagian yang hijau ini kita akan mengkonfigurasikannya sendiri, yaitu dengan konfigurasi yang OSPF. Jadi di sini kita bisa fokus terlebih dahulu nih untuk di bagian router 1, router 2, router 3 dan juga MLS 1-nya, yaitu yang akan kita konfigurasikan sebagai AEGRP. Nah, oke, di sini untuk ketentuannya kita harus menggunakan AEGRP AS100. Jadi untuk AS-nya atau perusahaannya itu dia harus menggunakan AS100 ataupun perusahaan 100. Mohon maaf, perusahaan 10, teman-teman, atau AS10. Kemudian di sini kita disuruh untuk gunakan wildcard max dan di sini kita harus disable auto summary. Nah, di sini kita akan coba lakukan terlebih dahulu. Kita coba di router satunya. Kita pergi ke router 1. Nah, oke, saya akan coba perkecil. Oke, di sini kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa exit.
kita coba ketikkan router AEGRP. Kemudian untuk ketentuannya itu kita harus menggunakan AS10. Jadi kita ketikkan 10, kemudian kita enter. Lalu di sini kita disuruh untuk disable auto summary. Jadi kita ketikkan no auto strip summary. Oke, di sini kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa langsung promosikan saja nih untuk networknya. Di sini jadi dia ada dua network, yaitu yang mengarah ke router 2 dan juga yang mengarah ke router 3-nya. Yaitu di sini FA0/1 dan juga FA di sini FA0/1 dan juga FA0/5. Yaitu yang ini ya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung konfigurasikan saja atau kita promosikan ataupun kita advertisekan networknya, teman-teman, agar dipromosikan. Nah, oke, di sini kita langsung ketikkan saja network, yaitu tadi 10.10.10.0. Nah, oke, bagaimana sih cara mengetahui untuk networknya? Untuk di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kita fokus yang mengarah ke router 2-nya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat untuk di router 1 itu sebelumnya yang mengarah ke router 2 itu saya sudah pasang IP 10.1. Kemudian untuk dari router 2 yang mengarah ke router 1 itu saya menggunakan 10.2. Nah, di sini kita menggunakan /30. Nah, /30 itu hanya ada 2 IP yang bisa kita gunakan, teman-teman, yaitu 10.1 dan juga 10.2. Kemudian di sini jadi artinya untuk networknya itu adalah 10.0, karena hanya di /30 itu hanya ada 2 IP yang bisa digunakan dan 2 IP-nya tidak bisa digunakan karena IP network dan juga IP broadcast. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa yang mengarah ke router 2 itu dia menggunakan 10.0. Nah, oke, kita lanjut nih. Kita langsung saja di sini 10.0. Kemudian di sini kita gunakan nih untuk wildcard-nya. Nah, wildcard-nya itu untuk /30 adalah 0.0.0.3. Nah, untuk penghitungan wildcard di video sebelumnya sudah ada ya, teman-teman. Kalian bisa lihat saja, kita bisa enter. Nah, oke, kemudian kita lanjut untuk yang mengarah ke router 3-nya. Di sini ada 10.6 dan juga 10.5. Nah, jadi untuk networknya itu kita bisa pastikan bahwasanya 10.4 ya, teman-teman. Kita ganti saja di sini menjadi 10.4. Nah, oke, di sini sudah selesai nih, teman-teman, di router 1-nya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan di router 2-nya. Kita buka router 2. Nah, saya akan coba perkecil. Di sini untuk router 2 itu yang mengarah ke router 1-nya saja, yaitu pastinya di sini 10.0. Kita coba. Nah, oke, di sini punya saya sudah di mode konfigurasi. Kita ketikkan router AEGRP. Di sini harus menggunakan 10 AS-nya, kemudian kita langsung ketikkan atau kita bisa ketikkan nih auto summary terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa ketikkan auto summary terlebih dahulu. Kita ketikkan no auto strip summary dan kita enter, lalu baru kita promosikan untuk networknya. Di sini yang mengarah ke router 1 yaitu 10.0. Kita ketikkan network 10.10.10.0. wildcard-nya sama karena /30 yaitu 0.0.0.3. Oke, di sini saya tipe, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah nih. Oke, di sini kita sudah selesai nih, teman-teman, untuk kita konfigurasikan network atau sudah kita advertise untuk yang mengarah ke router 1-nya. Terus kalian bisa lihat, di sini router 2 itu dia ada menggunakan VLAN atau terhubung ke switch 1-nya. Yang mana switch 1 itu memiliki VLAN 10 dan juga VLAN 20. Artinya di sini juga kita perlu mempromosikan, teman-teman, atau kita perlu mengadvertise untuk VLAN 10 dan juga VLAN 50-nya. Mohon maaf, VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Kita langsung saja. Kita ketikkan seperti tadi network, kemudian di sini karena menggunakan /24 jadi untuk wildcard-nya 255. Di sini subnet max-nya, oke, di sini networknya, mohon maaf. Yang pertama kita menggunakan VLAN 10 yaitu 192.168.10.0. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini udah. Sekarang kita lanjut VLAN 20. Kita ganti saja. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih untuk mempromosikan per VLAN-nya atau mempromosikan network per VLAN-nya di router 2. Sekarang kita lanjut di router 3-nya. Nah, oke, router 3. Nah, ya teman-teman, di sini router 2 juga ada nih. Ternyata dia terhubung ke VLAN 30 dan juga VLAN 40. Jadi kita perlu promosikan juga untuk yang mengarah ke VLAN 30 dan juga 40-nya. Oke, di sini langsung saja kita ketikkan seperti tadi. Kita tinggal ganti saja menjadi 30.0 dan juga 40.0. Nah, oke, di sini sudah nih, teman-teman, untuk yang VLAN 10 sampai VLAN 40. Sekarang kita lanjut di router 3-nya. Untuk router 3 itu ada yang terhubung ke router 1 dan juga ada yang terhubung ke MLS-nya. Kemudian di sini juga ada VLAN 50 dan juga VLAN 60. Langsung saja kita buka router 3. Oke, di sini saya coba perkecil. Oke, di sini kita exit. Kita ketikkan router, mohon maaf, AEGRP 10 karena ketentuannya menggunakan AS10. Lalu kita no auto summary. Oke, di sini enter. Lalu kita promosikan untuk yang mengarah ke router 1-nya terlebih dahulu, yaitu yang mengarah ke sini. Di sini ada 10.6 dan juga 10.5. Jadi untuk networknya sudah kita pastikan adalah 10.10.10.4. Untuk wildcard-nya yaitu 10.10.3 karena di sini /30. Kita enter.
Lalu kita lanjut untuk yang mengarah ke sini, yang mengarah ke MLS satunya teman-teman. Di sini ada 25 dan juga 26. Jadi bisa kita pastikan untuk networknya adalah 24 teman-teman. Kita langsung ketikkan saja. Di sini kita bisa ganti saja 10.10.24, wildcardnya sama karena menggunakan /30. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah untuk yang mengarah ke router dan juga MLS satunya. Sekarang kita promosikan juga yang di VLAN-nya, yaitu di sini ada VLAN 60 dan juga 50. Langsung saja kita ketikkan network 192.168.50.1, wildcardnya 0.0.0.255 karena /24. Kemudian kita lanjut untuk yang 60. Kita ganti saja menjadi 60.1. Nah, oke, sudah nih. Kita sudah mempromosikan atau mengadvertise untuk network yang berada di VLAN 50 dan juga 60-nya. Nah, di router 3-nya sudah. Sekarang kita lanjut di MLS-nya, teman-teman. Nah, saya akan coba kecil. Nah, oke, di sini di MLS kita akan pergi di MLS 1. Di sini dia hanya ada satu jalur, yaitu yang mengarah ke router 3-nya, yaitu di sini 24 ya teman-teman, 10.24. Kemudian kita juga akan mempromosikan untuk per VLAN-nya, yaitu di sini ada VLAN 70 sampai 90. Jadi kita akan mempromosikan yang mengarah ke router 3 dan juga yang di VLAN-nya, yaitu 70 sampai 90. Langsung saja di sini kita buka, kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita harus ketikkan IP routing terlebih dahulu. Karena kalau di MLS itu kita harus ketikkan IP routing. Kemudian barulah di sini kita dapat mengetikkan router AEGRP 10 atau AS-nya 10. Langsung saja kita promosikan. Di sini yang mengarah ke router 3-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan network 192, mohon maaf, 10.10.10.24, wildcard 0.0.0.3. Kemudian kita lanjut yang di per VLAN-nya, yaitu di sini ada 70 sampai 90. Langsung saja network 192.168.90. Nah, oke, di sini saya lupa untuk no summary teman-teman. Di sini kita coba untuk promosikan terlebih dahulu untuk IP-nya, misalkan 192.168.70.1. Kemudian untuk wildcard-nya 255. Nah, oke, di sini kita lanjut yang 80.1 dan juga 90.1. 90.1. Nah, oke. Sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk ini menggunakan no auto summary. Kita ketikkan no auto strip summary. Nah, oke. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini saya ada typo teman-teman. No auto summary. Nah, oke, di sini sudah selesai nih teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih teman-teman untuk mengkonfigurasikan AEGRP-nya. Nah, saya akan coba cek misalkan di router 3-nya. Nah, oke, di sini saya akan coba cek, saya enter. Kita coba do show IP AEGRP NIC port. Kita bisa singkat dengan NIC, kita enter. Nah, oke, di sini ada dua NIC port atau ada dua tetangga. Kalian bisa lihat di sini 10.5 dan juga 10.26. 10.5 yaitu yang ini tetangganya dan 10.26 yaitu yang di MLS 1 dan juga yang berada di router satunya ya teman-teman. Nah, saya juga akan coba cek nih do show IP route untuk jalurnya atau untuk arahnya. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada yang D, yang mana D ini artinya adalah AEGRP. Kalian bisa lihat di sini ini yang D teman-teman. Nah, oke, di sini AEGRP. Kalian bisa lihat di sini untuk yang D ada banyak sekali, yaitu di sini ada 10.0, 20.0, 90.0 dan lain sebagainya. Nah, oke, di sini juga kita coba cek teman-teman nih untuk di bagian area router yang kuning ini. Kita akan coba cek result. Kalian bisa lihat di sini completionnya sudah 94. Kita coba cek. Nah, oke, di sini kita coba cek tadi di MLS 1. Kemudian router ya teman-teman. Oke, di sini router 2 sudah. Kalian bisa lihat di sini sudah checklist semua. Router 3 juga sudah. Nah, oke, di sini router 4. Itu router 4 memang belum kita konfigurasikan. Nah, oke, di sini sudah. Tadi kita hanya mengkonfigurasikan router 1, 2 dan juga router 3-nya. Nah, oke, kita sudah selesai nih untuk di bagian part 7, yaitu yang konfigurasi AEGRP di routernya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di router 1, router 4 dan juga router 5, kemudian di MLS 2-nya. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang bahwasanya nanti di area yang hijau ini kita akan konfigurasikan sebagai OSPF teman-teman, yaitu di router 1, router 2, router 4, router 5 dan juga MLS 2-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk ketentuannya itu kita harus gunakan OSPF ID 1. Kemudian kita juga dilakukan untuk melakukan konektivitas ya teman-teman. Nah, oke, kita disuruh menggunakan OSPF ID 1. Kita akan mulai dari router satunya terlebih dahulu. Kita klik yang ini, kita coba perkecil. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router
SPF 1 karena ketentuannya harus menggunakan ID 1. Kita bisa enter. Lalu kita masukkan nih untuk network yang akan kita promosikan. Di sini ada 10.0 dan juga mohon maaf di sini 10.10 dan 10.9. Jadi sudah kita pastikan untuk ininya menggunakan 10.8. Kita ketikkan saja network 192, mohon maaf 10.10.10.8. Wildcardnya 0.0.0.3. Kemudian areanya adalah area 0. Lalu kita enter. Nah, ini tuh yang mengarah ke router 3-nya teman-teman. Router 4 teman-teman. Yaitu di sini yang mengarah ke router 4. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke router 5. Di sini ada 10.13 dan juga 10.14. Artinya untuk networknya adalah 10.12. Kita ganti saja di sini menjadi 10.12. Untuk wildcard sama, untuk areanya juga sama. Kita bisa enter. Nah, oke, sudah nih di router satunya. Kemudian kita lanjut di router 4-nya, yaitu yang ini. Di sini router 4 ada 2 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan juga yang mengarah ke MLS 2-nya. Langsung saja kita coba konfigurasikan untuk router SPF-nya. Nah, di sini kita coba enter. Kita masuk terlebih dahulu conft. Nah, oke, kita ketikkan router SPF 1. Nah, oke, di sini ada tipe router SPF 1. Kemudian di sini ada 2, yaitu yang mengarah router 1 dan mengarah MLS. Kita lakukan yang mengarah ke router satunya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan network 10.10.10.8 karena IP-nya di sini ada 10.10 dan 10.9. Jadi networknya adalah 10.8. Kemudian untuk wildcard-nya itu 0.0.3. Area yang kita gunakan adalah area 0 saja. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke MLS-nya. Di sini ada 10.17 dan 10.18. Jadi untuk wildcard-nya atau untuk networknya kita pastikan yaitu 16 ya teman-teman. Karena di sini untuk 17 dan 18 sudah digunakan, maka untuk networknya adalah 16. Untuk area dan wildcard sama, kita bisa enter. Nah, oke, router 4 sudah. Sekarang kita lanjut di router 5. Sama, di router 5 juga ada 2 interface, yaitu yang mengarah ke router 1 dan juga yang mengarah ke MLS-nya. Kita langsung konfigurasikan saja. Kita coba perkecil. Nah, oke, di sini kita EN, SID dan config. Oke, di sini saya salah password. Oke, kemudian config. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini di router 5 saya belum mengganti untuk hostname-nya. Kita ganti terlebih dahulu host RTR 5. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan. Di sini kita ketikkan router OSPF 1, ID-nya harus 1. Kita promosikan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Di sini ada 13 dan juga 14. Jadi di sini networknya adalah 12. Kita ketikkan 10.10.10.12. Wildcard-nya 0.0.3 karena menggunakan 30/30. Kemudian area yang kita gunakan adalah area 0. Kita enter. Kemudian kita lanjut nih untuk yang mengarah ke MLS 2-nya, yaitu yang ini. Di sini ada IP saya coba lihat terlebih dahulu. Di sini nggak kelihatan. Oke, di sini 10.22 dan juga 10.21. Artinya untuk networknya adalah 10.20. Kita langsung enter saja di sini. Lalu kita masukkan seperti tadi, kita ganti menjadi 20 di sini. Nah, oke, di sini sudah untuk wildcard dan area sama ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat. Nah, oke, di router 5-nya sudah. Kita lanjut di MLS-nya, MLS 2. Di sini dia ada 2 network, yaitu yang mengarah ke router 3. Mohon maaf, yang mengarah ke router 4 dan juga router 5. Kemudian nantinya kita juga akan promosikan IP yang berada di VLAN 100-nya. Langsung saja kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu SID, kemudian config. Nah, saya akan coba perkecil. Di sini kita ketikkan terlebih dahulu IP routing karena kalau di MLS itu nggak bisa langsung konfigurasi. Kemudian kita ketikkan router OSPF 1 sesuai perintahnya OSPF 1. Kemudian kita ketikkan network. Di sini yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu. Di sini ada 10.17 dan 10.18, artinya networknya adalah 10.10.10.16, wildcard-nya 0.0.3, kemudian areanya adalah area 0. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang yang mengarah ke router 5. Di sini ada 22 dan juga 21, artinya untuk networknya adalah 20. Kita ganti saja di sini menjadi 20. Kemudian kita promosikan juga yang berada di VLAN 100, yaitu di sini dia menggunakan IP. Kita ketikkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita enter. Network 192.168.100.0
Oke, di sini masih loading teman-teman. Kita coba 100.0. Kemudian untuk wildcard-nya yaitu 255. Karena menggunakan slash-nya adalah slash 24, areanya masih sama yaitu area 0. Kita bisa enter. Nah, oke, kita sudah selesai nih teman-teman untuk konfigurasikan OSPF di area sini, di area yang warna hijau ini. Sekarang kita lanjut ke part yang ke-9 yaitu konfigurasi mutual redistribute di router satunya. Yaitu yang ini teman-teman, router 1. Di sini kita akan coba konfigurasikan mutual redistribute. Nah, oke, tadi kita mengkonfigurasikan untuk yang area kuning ini dengan menggunakan dynamic routing yang EIGRP. Kemudian untuk yang daerah warna hijau ini kita konfigurasikan dengan menggunakan yang OSPF. Nah, maka dari itu di sini antara area kuning dan hijau itu dia belum bisa saling berkomunikasi satu sama lain teman-teman. Kenapa? Karena di sini mereka menggunakan dua protokol yang berbeda. Maka dari itu di sini kita membutuhkan yang namanya redistribute mutual, yang mana dia itu fungsinya untuk menggabungkan dua jenis routing, yaitu di sini router yang EIGRP dan juga yang router OSPF teman-teman. Jadi untuk mutual redistribute sendiri itu dia digunakan untuk menggabungkan antara dua router yang berbeda, yaitu yang di sini menggunakan EIGRP dan juga OSPF. Nah, kita langsung konfigurasikan saja. Kita pergi ke router satunya. Nah, oke, di sini saya akan coba enter terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke konfigurasi di sini router 1. Itu kan tadi dia ada dua konfigurasi, yaitu yang OSPF dan juga EIGRP. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke yang EIGRP, yaitu di sini kita ketikkan router EIGRP. Tadi untuk EIGRP itu AS-nya 10 ya teman-teman, kalian bisa sesuaikan. Kita enter, kemudian kita ketikkan redistribute di sini OSPF 1, kemudian metrik 1 spasi 1 5 kali 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Jadi untuk metriknya ini default ya teman-teman, jadi menggunakan 1.1.1.1, jadi menggunakan spasi, jangan di titik. Nah, oke, di sini kita sudah mengredistribute untuk yang OSPF, yang EIGRP teman-teman. Sekarang kita lanjut yang OSPF. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk nih ke router OSPF. Tadi saya menggunakan ID 1, kemudian kita ketikkan seperti tadi, yaitu redistribute. Di sini kita ganti menjadi EIGRP, kemudian di sini 10. Oke, di sini 10, dan untuk metriknya di sini kita ganti menjadi subnet. Nah, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah konfigurasi nih teman-teman untuk mutual redistribute di router satunya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka di router 3-nya. Nah, kita coba buka saja di router 3-nya. Saya akan coba cek di sini, kita enter EN terlebih dahulu, SID. Kemudian kita cek show IP root. Nah, oke, kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada keterangan atau sudah ada untuk jalur yang tertuliskan XX seperti ini teman-teman. Yang mana di sini untuk X ini artinya bahwa network tersebut itu merupakan network dari router eksternal teman-teman, atau dari router luar, bukan router dari kalangannya sendiri atau daerahnya sendiri teman-teman. Jadi X itu menandakan bahwasanya network tersebut itu dari daerah lain ataupun area lain yang bukan areanya milik mereka sendiri. Nah, kita coba saja nih untuk pengujian. Misalkan kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 100. Kita coba kirim paket di sini menggunakan PC ini saja yang sudah ada IP-nya, kemudian ke sini. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah langsung successful. Kita coba dari VLAN 20 ke yang web server. Nah, oke, di sini juga sudah successful teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil nih untuk mengkonfigurasikan yang part 9. Sekarang kita lanjut untuk yang part 10, yaitu konfigurasi DNS dan juga web server. Di sini untuk konfigurasi DNS server itu kita disuruh untuk membuat dua seperti sebelumnya, yaitu kita akan membuat yang record dan juga sinem, yaitu di bagian DNS server yang di sini. Kemudian di sini kita juga disuruh untuk mengkonfigurasikan yang web server. Kita akan coba untuk konfigurasikan DNS server terlebih dahulu. Kita masuk ke DNS servernya. Oke, di sini kita disuruh buat record untuk akademi sekolahan dengan IP ini. Kita bisa pergi ke menu service. Kita bisa pergi ke DNS. Nah, di sini untuk DNS servernya kita pastikan on teman-teman. Jadi kita klik yang on. Di sini untuk tipenya kita pilih yang sinem. Mohon maaf yang record terlebih dahulu, yaitu yang pertama. Nah, oke, di sini untuk namanya adalah akademi. Kemudian akademi. Di sini saya tipe, kemudian sekolahan. Sekolahan.id dengan IP 192.168.100.3. Kita langsung konfigurasikan saja 192.168.100.3. Nah, oke, kita bisa add. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu yang sinem record. Kita tipenya ganti menjadi sinem. Kemudian di sini untuk sinem record itu dia menggunakan www akademi sekolahan ID. Kita langsung konfigurasikan saja di sini www
academy.sekolahan.id. Kemudian untuk hostname-nya adalah academy.sekolahan.id, sekolahan.id. Oke, di sini kita bisa langsung klik add. Nah, oke, di sini sudah nih untuk yang konfigurasi DNS. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu kita disuruh untuk konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, server web berarti yang web server yang ini. Kita masuk, kita pergi ke service. Lalu kita bisa pergi ke HTTP. Nah, di sini untuk HTTP dan HTTPS itu pastikan on semuanya ya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung konfigurasikan saja. Kita pergi ke index.html yang nomor 5, kita klik yang edit. Nah, oke, di sini kita bisa ganti nih. Di sini untuk yang Cisco Packet Tracer kita ganti saja. Harusnya di sini Academy Sekolahan ID saja, jangan dikasih welcome. Kemudian yang dikasih welcome adalah yang sebelah sini. Nah, kita di sini kita ganti nih menjadi welcome to. Di sini untuk namanya harus sama, besarnya, kecilnya dan lain sebagainya. Welcome to, di sini A-nya besar, Academy. Kemudian S-nya juga besar, sekolahan ID juga besar. Nah, oke, kemudian kita bisa langsung save dan kita klik yes. Nah, oke, di sini sudah nih teman-teman, kita bisa klik yang ini. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih teman-teman untuk konfigurasikan DNS server dan juga web servernya. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian ataupun konektivitas. Nah, di sini untuk konektivitasnya kita disuruh untuk pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan juga akses Academy Sekolahan ID melalui browser web. Nah, kita akan coba untuk pengujian yang DNS server terlebih dahulu. Kita akan coba misalkan di VLAN 90. Kita coba pastikan apa dia sudah mendapatkan IP. Nah, oke, di sini sudah mendapatkan IP. Kita pergi ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping academy.sekolahan.id, yaitu yang ini terlebih dahulu, yang konfigurasi DNS server. Kita coba enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah reply from dan juga sudah TTL. Nah, oke, di sini untuk yang DNS server itu sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk yang web server. Misalkan kita akan coba di VLAN 30. Kita coba buka VLAN 30, kita pastikan sudah ada IP. Nah, oke, di sini sudah. Lalu kita cari yang web browser, yaitu yang ini. Kita tunggu teman-teman, memang di sini lumayan lama. Kemudian kita tuliskan untuk yang sebelumnya sudah kita buat di web servernya, yaitu di sini kita menggunakan academy.sekolahan.id. Kita bisa langsung ketikkan yang go. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini tampilannya sudah menjadi Academy Sekolahan ID dan di sini untuk tulisannya juga sudah menjadi Welcome to Academy Sekolahan ID. Jadi di sini sudah berhasil kita ubah ya teman-teman. Jadi tadi kan kita mengubah di web servernya. Kemudian di kliennya ketika ingin mengakses ini juga sudah bisa dan di sini untuk tulisannya juga sudah berubah dan sudah sesuai seperti yang sebelumnya kita ganti di web servernya. Oke, artinya kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan DNS server dan juga web servernya. Sekarang kita lanjut untuk yang part 11 yaitu yang konfigurasi access list. Kalian bisa lihat di sini memang untuk completionnya sudah 100%, tetapi di sini kita belum melakukan konfigurasi yang ini, yang part 11 yaitu konfigurasi access list. Nah, oke, di sini untuk yang part 11 itu kita akan konfigurasikan access list di MLS2-nya. Nah, MLS2 itu yang ini teman-teman. Nah, oke, yang ini adalah MLS2. Nah, kita akan mengkonfigurasikannya di sini. Nah, di sini kita akan memblokir untuk paket HTTP ke servernya. Nah, jadi nantinya untuk para PC ketika ingin ke web server dengan menggunakan HTTP itu tidak bisa karena nantinya HTTP tersebut itu akan kita blokir teman-teman. Di sini kita disuruh untuk gunakan access list dengan nama blok HTTP. Kemudian nanti yang terakhir kita akan disuruh untuk melakukan konektivitas. Nah, langsung saja kita pergi ke MLS-nya. Nah, di sini kita bisa enter terlebih dahulu. Kita masuk SID dan config. Oke, untuk konfigurasinya kita bisa ketikkan saja IP access, kemudian list, extended. Kemudian di sini untuk namanya menggunakan blok strip HTTP atau underscore HTTP. Kemudian kita ketikkan deny dan TCP. Nah, kenapa di sini kita menggunakan TCP? Karena untuk paket HTTP itu dia berada di layer TCP, teman-teman. Jadi kita di sini ketikkan TCP ataupun TCP. Nah, kemudian kita akan coba any. Nah, kemudian di sini kita ketikkan untuk networknya. Nah, karena di sini untuk server itu berada di VLAN 100, maka untuk networknya itu di sini 192.168.100.0. Kemudian wildcardnya jangan lupa yaitu 0.0.0.255 dan di sini kita ketikkan EG80. Nah, untuk EG80 ini merupakan default untuk port dari HTTP-nya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal masukkan saja. Oke, di sini kita enter.
Nah, oke, di sini saya ada sedikit tipu, teman-teman. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Di sini tadi saya kelebihan 0 untuk wildcardnya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oh ya, teman-teman, di sini harusnya itu kita akan membuat untuk akses listnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menggunakan IP seperti ini, atau kita akan menggunakan perintah seperti ini, IP access list extended block HTTP. Jadi kita akan membuat untuk akses listnya terlebih dahulu dengan nama block HTTP. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan seperti tadi, yang ini. Nah, oke. Di sini kita akan memblokir terlebih dahulu. Jadi di sini kita ketikkan deny dan TCP. Kenapa? Karena di sini untuk paket HTTP itu berada di layer TCP, kemudian kita ketikkan any, lalu kita masukkan network dari servernya. Nah, karena server itu berada di VLAN 100, maka di sini untuk networknya adalah 100.0. Kalian bisa lihat di sini 100.0. Kemudian di sini kita masukkan untuk wildcard dan juga EG80. Nah, EG80 ini merupakan default dari port HTTP-nya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita sudah blokir nih, teman-teman, untuk paket HTTP-nya. Sekarang kita coba untuk izinkan ataupun untuk permit. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja permit, kemudian oke, di sini salah, permit IP kita izinkan siapa saja, yaitu any dan juga any. Kemudian kita enter. Nah, oke, kita sudah selesai nih, teman-teman, untuk konfigurasi akses listnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk memasang in outnya di MLS 2-nya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah buka MLS 2. Jadi ketika kita ingin konfigurasi akses list, kita juga harus mengkonfigurasikan untuk in outnya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa exit. Kita masuk nih ke interface VLAN 100-nya. Kemudian di sini kita ketikkan IP access, kemudian strip group, oke, di sini tipe group, tadi namanya adalah block, kemudian underscore HTTP. Oke, di sini sudah. Oke, di sini ada sedikit tipe, teman-teman. Oke, di sini karena kita ingin memblokir, maka kita ketikkan out. Di sini saya lupa untuk outnya, karena kita ingin memblokir di bagian MLS atau HTTP-nya, jadi kita ketikkan out. Nah, oke, di sini sudah selesai nih, teman-teman, untuk konfigurasi in out-nya. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengujian nih. Nah, saya akan coba misalkan di VLAN 70. Saya coba di PC 16. Nah, oke, di sini pastikan sudah ada IP. Kemudian kita bisa pergi ke web browser. Kita tunggu, memang di sini agak lama. Oke, kita bisa langsung ketikkan saja untuk yang web servernya, yaitu untuk namanya itu academy.sekolahan.id. Kita bisa langsung klik yang go. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini tidak muncul-muncul ya, teman-teman, untuk tampilannya seperti pengujian web server yang pertama. Yang mana di sini artinya gagal, teman-teman, untuk mengakses paket HTTP-nya. Nah, kenapa? Karena tadi kita itu sudah memblokir untuk paket HTTP-nya, atau untuk paket HTTP-nya itu sudah kita blokir ketika ingin mengakses web servernya. Jadi, ketika PC ingin mengakses web server itu sudah kita blokir, teman-teman, untuk paket HTTP-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini tertuliskan request timeout. Artinya di sini kita gagal, teman-teman, atau tidak bisa kita akses untuk HTTP academy.sekolahan.id-nya. Nah, di sini kita coba nih untuk yang HTTP-nya kita gunakan menjadi atau kita ganti menjadi HTTPS. Kita bisa klik yang ini. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini berhasil, teman-teman. Jadi tadi itu kita hanya memblokir yang paket HTTP saja. Sedangkan di sini untuk yang paket HTTPS itu masih bisa diakses ataupun tidak diblokir, teman-teman. Nah, jadi ketika PC itu menggunakan yang HTTP itu dia tidak bisa mengakses web servernya atau dia itu tidak bisa mengakses Akademi Sekolahan ID. Tetapi ketika dia menggunakan si PC-nya itu menggunakan yang HTTPS, maka dia itu akan bisa mengakses web servernya, teman-teman. Karena tadi yang kita blokir itu yang HTTP saja. Sedangkan untuk yang HTTPS itu dia masih bisa diakses. Nah, oke, kita sudah selesai nih untuk melakukan Superlab 2. Kita sudah mencapai part 11. Di sini hanya ada part 11 saja. Kemudian completion-nya juga sudah 100%. Kita coba cek. Oke, di sini juga sudah tertuliskan congratulations on completion this activity. Kemudian kita lihat di assessment items. Di sini sudah checklist semua. Kalian bisa lihat. Di sini juga skornya sudah 219, kemudian 219. Artinya kita sudah selesai ya, teman-teman, untuk mengkonfigurasikan PKA yang Superlab 2. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.